jemaah masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan masjid. Ini bukan nikmat yang murah, ini bukan nikmat yang sembarangan. Ada negara-negara itu satu negara masjidnya cuma satu biji. Haiti di Amerika Latin itu masjidnya hanya satu biji, satu negara. Di kampung kita ini ada berapa masjid di kelurahan kita, desa kita? Ada 4-5 masjid, 3 masjid. Itu satu desa 3 masjid. Di sana satu negara satu masjid. Masya Allah. Nah, kita syukuri. Tidak ada tempat yang lebih dicintai Allah di permukaan bumi ini melainkan masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajidha. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid. Maka masjid ini harus lebih besar bangunannya daripada rumah-rumah orang kampung, daripada rumah Pak RT, rumah Pak RW, rumah Pak Lurah, rumah Pak Camat, rumah Bupati, rumah Gubernur, bahkan rumah Presiden. Masjid harus lebih besar karena masjid adalah rumah Allah. Karpet di masjid harus lebih empuk daripada karpet di rumah. Kipas angin di masjid harus lebih sejuk daripada kipas angin di rumah. AC di masjid harus lebih dingin daripada AC di rumah. Kasur di masjid harus lebih empuk daripada kasur di rumah. Tempat kamar mandi di masjid, tempat wudhu di masjid, tempat makan di masjid harus lebih besar daripada tempat makan di rumah. Dapur di masjid harus lebih besar daripada dapur di rumah. Makanan di masjid harus lebih lezat daripada makanan di rumah. Karena masjid adalah rumah Allah. Tidak ada tempat yang lebih aman di permukaan bumi ini daripada rumah Allah. Sebagaimana dalam satu negara tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah presiden. Dalam satu provinsi tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah gubernur. Dalam satu kabupaten tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah bupati. Dalam satu kecamatan tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah camat. Dalam satu desa tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah kepala desa. Dalam satu RW tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah Pak RW. Dalam satu RT tidak ada rumah yang lebih aman daripada rumah Pak RW. Masjid ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang memerlukan perlindungan, tempat yang paling aman untuk berlindung adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang bolak-balik datang ke masjid, pagi dia datang ke masjid, siang datang ke masjid, sore datang ke masjid, petang datang ke masjid, malam datang ke masjid, bolak-balik ke rumah, bolak-balik ke masjid. Maka lama-lama Allah akan kenal dia. Sebagaimana kita bolak-balik ke rumah bupati, pagi ke rumah bupati, siang ke rumah bupati, sore ke rumah bupati, petang ke rumah bupati, malam ke rumah bupati. Lama-lama bupati diperhatikan dan bupati pasti kenal orang itu. Orang yang bisa bolak-balik ke rumah bupati bukan orang sembarangan. Tidak boleh orang sembarangan bolak-balik ke rumah bupati, dibukakan pintu. Itu pasti orang yang dikenal dengan bupati, orang yang
dekat dengan bupati. Begitu juga orang yang bisa bolak-balik ke masjid. Itu bukan orang sembarangan. Pasti orang yang dikenal Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang mengganggu orang yang dikenal sama bupati, kira-kira bupati marah kan? Gimana? Ada orang yang mengganggu, orang yang bolak-balik datang ke bupati, kemudian ada orang gangguin dia, ada orang marahin dia, ada orang mengejek dia, ada orang mencaci dia. Kira-kira bupati bakal membela nggak orang itu? Pasti dibela sama bupati. Kenapa? Karena dia dikenal oleh bupati, dia dekat dengan bupati. Maka apabila ada orang yang bolak-balik ke masjid, dia dimarahi oleh orang, dicaci oleh orang, dimaki oleh orang, dicuekin oleh orang, diejek oleh orang, apalagi disakiti oleh orang, kira-kira Allah marah nggak sama orang yang menyakiti? Allah dalam hadis dikatakan man sholat subhi bahwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, man sholat subhi fi jamaatin. Hadis lain seperti itu dikatakan man sholat subhi fi jamaatin bahwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dijamin sama gubernur saja, kita dijamin sama bupati saja, udah jangan kita merenggang urusan iman. Ya, maka kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke rumah. Sebagaimana orang yang boleh datang ke rumah gubernur, datang ke rumah bupati, itu orang-orang pilihan. Dan bisa duduk berlama-lama di rumah bupati, bisa duduk berlama-lama di rumah gubernur, itu bukan orang sembarangan. Itu orang pilihan. Tidak sembarang orang dibiarkan berlama-lama itu di rumah bupati. Apalagi di rumah bupati dia boleh minum. Itu bukan orang sembarangan. Di rumah bupati dia boleh makan. Di rumah bupati dia boleh mandi lagi. Masya Allah. Itu bukan orang sembarangan. Bisa mandi di rumah bupati, bisa mandi di rumah gubernur, itu bukan orang sembarangan. Apalagi bisa nginep lagi di rumah bupati, bisa nginep di rumah gubernur, itu bukan orang sembarangan. Masya Allah, orang-orang pilihan. Kalau orang ini tidak dikenal, tidak diketahui, tidak mungkin dibiarkan mandi di rumah bupati, tidak mungkin dibiarkan nginep di rumah bupati. Coba, apalagi bisa ngobrol-ngobrol sama bupati, itu tidak mungkin orang sembarangan. Masya Allah. Ini kita bisa datang ke rumah Allah. Kita bisa duduk berlama-lama di sini. Kita bisa minum di sini. Kita bisa makan di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan pemilik rumah ini. Masya Allah. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Ini yang dicari semua orang sebenarnya. Tetapi kalau ada orang datang ke rumah bupati, dicuekin sama bupati, maka itu dia sendiri nggak merasa enak. Datang ke rumah bupati, ketika bertemu wajah dengan bupati, bupatinya balik wajah, bupatinya memalingkan muka, bupatinya balik badan, pasti orang ini merasa nggak enak untuk berlama-lama di rumah bupati. Dicuekin,
tidak disapa, tidak ditegur, pasti dia merasa gak enak di sana. Pasti dia merasa gak betah di sana. Masya Allah. Akhirnya cepat-cepat dia pulang. Berbagai alasan. Kadang-kadang mungkin lapar, kadang-kadang mungkin sakit perut, kadang-kadang mungkin ada urusan. Pokoknya berbagai macam alasan supaya segera meninggalkan rumah bupati. Kenapa? Karena dia dicuekin sama bupati. Jadi dia merasa malu sendiri, nggak bisa berlama-lama di sana. Hadirin yang mulia, kalau kita datang ke rumah Allah, kemudian Allah berpaling kepada kita, sungguh kita tidak bisa berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa betah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara agar Allah Ta'ala keluarkan kita dari rumahnya. Maka dia mulia, kita ini bisa dulu berlama-lama di rumah Allah Ta'ala. Kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada tempat di permukaan bumi yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat. Inilah masjid, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dikatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh hanya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lama pun hadis Nabi SAW katakan, "Idza ra'aytumur rajul yahtajul masjid fashhadu lahu bil iman." Dalam hadis ini dikatakan, "Idza ra'aytumur rajul yahtajul masjid fashhadu alaihi bil iman." Kalau kau melihat orang bolak-balik ke masjid, maka bersaksilah engkau bahwa dia orang beriman. Kalau bukan orang beriman tidak bisa ke masjid. Maka kita bersyukur kita dipilih Allah datang ke masjid dan dipilih Allah betah di masjid dan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bermuajahah dengan Allah di masjid, berbincang-bincang Allah, berbincang-bincang dengan Allah di masjid melalui amal yang disebut sholat. Dia yang mulia, orang-orang mengeluh hari ini kesulitan ekonomi, kesulitan mengenai pembayaran anaknya sekolah di pondok, kesulitan untuk membayar listrik, membayar air, membayar iuran keamanan, membayar iuran kebersihan, membayar arisan, macam-macam bayaran-bayaran yang harus dikeluarkan, dan itu membuat orang-orang mengeluh. Padahal hadirin yang mulia, Allah Ta'ala berikan amal masjid yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Apa itu amalan masjid untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Yaitu sholat. Dalam surat Al-Zariyat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah umumkan kepada penduduk bumi, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Ini Allah Ta'ala meletakkan rezeki itu di langit. Kemudian Allah Ta'ala karena kasih sayangnya kepada kita, diberikannya tangga untuk naik ke langit, diberikannya
kendaraan untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit, bahkan roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Maka orang beriman tidak akan pernah mengeluh perkara rezeki, karena dia tahu cara untuk mengambil rezekinya di langit melalui amal sholat. Satu kampung mereka berbondong-bondong sholat berjamaah, maka kampung itu akan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kota berbondong-bondong memakmurkan masjid, sholat berjamaah, maka satu kota itu akan dimakmurkan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu negara berbondong-bondong memakmurkan masjid, sholat berjamaah, maka satu negara itu akan dimakmurkan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun negerinya kering kerontang, seperti negerinya para sahabat radhiyallahu anhu, sejauh mata memandang kering kerontang, batu, pasir, panas terik di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi karena mereka paham bagaimana cara mengambil jatah rezeki, mereka sholat berjamaah, maka wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Satu kampung, satu kota, satu negara, kalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bukakan keberkahan dari bumi. Sahabat hidupnya sejahtera. Pada mulanya saja mereka menderita susah, tapi dalam masa hanya sekitar 35 tahun berubah kehidupan mereka. Dari jahil berubah menjadi alim, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Kehidupan sahabat. Walaupun negeri itu hijau royo-royo, sejauh mata memandang, mata kita melihat kesuburan, tanahnya gembur, di bawah tanahnya mengandung minyak, mengandung emas, mengandung nikel, mengandung perak, mengandung batu bara, mengandung berbagai macam besi. Lautnya luas, ikannya besar-besar, di dalam dasar lautnya terdapat mutiara, tapi penduduknya cuek terhadap panggilan Allah. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati, maka akhirnya mulia, negeri itu tidak akan sejahtera. Bahkan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan telah mengumumkan bahwa negeri kita itu berhutang. Berhutang kemana? Berhutang ke negara-negara kafir. Berhutang kepada negara-negara yang tidak ingat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah. Sebenarnya ini sangat memalukan dan sangat hina-hina. Negeri yang subur, yang hijau royo-royo, yang tanahnya kaya raya, tapi berhutang. Allah itu turunkan teguran kepada kita. Mungkin ada kesalahan di dalam menjalani kehidupan. Mungkin panggilan Allah kita cuekin, panggilan muazin kita tidak indahkan. Masjid ada di mana-mana, tapi lebih banyak tiangnya daripada orang sholat. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
kita harus berubah. Sekarang kita harus kembali mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW dahulu untuk merubah keadaan. Apa yang dilakukan Nabi? Tadi sudah disampaikan, amalan di masjid Nabi ada amalan dakwah, ada amalan taklim, ada amalan zikir ibadah, dan ada amalan cinta. Hari ini alhamdulillah masjid-masjid ada yang dakwah, di masjid-masjid ada yang taklim, masjid-masjid ada yang zikir ibadah, tetapi banyak masjid yang merupakan titik umat. Padahal kunci untuk memakmurkan masjid itu sebenarnya adalah hikmah. Kunci memakmurkan masjid inilah hikmah. Di masjid Nabi itu senantiasa ada makanan. Hanya di masa pakai kulit betul, makanan tidak ada di masjid Nabi. Tapi dalam keadaan kehidupan normal, maka makanan selalu tersedia. Itu sebabnya para sahabat apabila lapar, mereka bukan ke warung Padang cari makan, mereka bukan ke lapau nasi cari makan, mereka bukan ke warung Tegal cari makan. Mereka pergi cari makan ke masjid. Artinya apa? Di masjid itu selalu ada makanan. Kalau di masjid kita tidak ada makanan, artinya di masjid kita ini tidak sama dengan amalan di masjid Nabi. Masjid kita tidak ikut masjid Nabi. Kalau masjid kita tidak ikut masjid Nabi, terus masjid kita mau ikut masjid siapa? Maka menjadi kewajiban bagi pengurus masjid untuk menyediakan makan. Makanan ini untuk siapa? Untuk tamu-tamu Allah. Yang datang ke masjid ini bukan tamu presiden, yang datang ke masjid bukan tamu gubernur, yang datang ke masjid bukan tamu bupati, yang datang ke masjid bukan tamu Pak Camat, bukan tamu Kades, bukan tamu Pak RW, Pak RT, bukan tamu Pak Imam, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengurus masjid ini wajib melayani tamu-tamu Allah yang datang. Kalau tidak melayani tamu Allah yang datang, bahaya, bisa dipecat, bisa dihukum. Kalau tamu Allah datang haus, maka pengurus masjid harus berikan minum. Alhamdulillah di sini langsung sediakan minum. Baru datang langsung sediakan minum. Tamu Allah ini datang dalam keadaan lapar, maka pengurus masjid harus sediakan makan. Tamu Allah datang dalam keadaan sakit, maka pengurus masjid harus sediakan obat. Tamu Allah yang datang dalam keadaan gundah gulana, gelisah, resah, maka pengurus masjid harus bisa menenangkan dan menghiburnya. Bahkan kalau tamu Allah datang dalam keadaan jomblo, maka pengurus masjid harus mencarikan jodohnya. Jangan dibiarkan jomblo berkeliaran. Pengurus masjid harus mengenal setiap jemaah yang datang ke masjid. Nabi itu mengenal sahabatnya satu demi satu. Umurnya tahu, rumahnya tahu, bahkan jumlah istrinya tahu, jumlah anaknya tahu. Ada satu orang bawa baju untuk anak kecil, diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah langsung panggil satu orang sahabat. Nabi katakan diberikan kepada anak kamu. Maka baju itu pun diberikan kepada anaknya. Ukurannya pas
Sampai ukuran baju anak-anak sahabat ini Rasulullah tahu. Kalau kita tidak kenal jemaah masjid kita tidak kenal keadaannya, jadi kita ini mengurusin apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengurus masjid ini sebuah kemuliaan. Pengurus masjid ini adalah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang di kampung, tapi tidak semua orang dipilih menjadi pengurus rumah Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih menjadi pengurus rumah Allah. Inilah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh periksa di mass media berapa gajinya pengurus istana negara, berapa gajinya orang-orang khususnya presiden. Itu gajinya ratusan juta. Kalau presiden saja berani memberi gaji ratusan juta kepada orang-orang khususnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa gaji Allah berikan kepada kita? Hadirin yang mulia, karena kita tidak mengenal gaji yang diberikan kepada kita ini, maka kita kurang pandai mensyukuri posisi kita. Padahal kalau misalnya ada orang buta, tidak bisa melihat, dan dia memerlukan sebelah mata saja, satu biji mata saja. Ini saya bersama wali kota Bengkulu di Kamboja. Saya ketemu satu orang anak muda. Saya ajak ke masjid, banyak alasannya. Saya katakan Allah memberi nikmat begitu banyak kepada kamu. Di Indonesia ada kawan saya, matanya buta, tidak bisa melihat. Kamu ini punya dua mata. Saya tanya, mata yang kiri bisa melihat? Tidak bisa. Mata yang kanan bisa melihat? Bisa. Atau begitu, saya mau beli mata kamu sebelah. Saya mau bawa kepada teman saya di Indonesia. Mau nggak kamu jual? Oh tidak. Kamu kan punya dua. Satu kamu jual, satu kamu pakai. Saya beli harga mahal, 10 juta mau nggak? Oh tidak. 100 juta mau nggak? Tidak. Kamu punya dua mata. Ini duit 100 juta. Kamu serahkan mata kamu sebelah. Tidak. 1 miliar. Aku miliar 1000 juta mau. Mata kamu sebelah saya bawa dulu. Tidak. Saya tidak mau jual. Begitu mahalnya mata kamu. Iya mahal dan tidak bisa dibeli dengan apapun mata saya ini kata dia. Akhirnya Allah berikan kepada kita nikmat mata. Bisa berkedip saja Masya Allah. Nikmat yang luar biasa. Diberikan nikmat kesehatan badan kita, dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam musibah. Coba tanya orang-orang di rumah sakit, betapa menderitanya dia. Kalau dia tidak punya uang untuk membayar rumah sakit, dia rela menjual sawahnya, bahkan menjual rumahnya supaya bisa bayar rumah sakit agar dia sehat. Kita ingin menjadi pengurus masjid, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harganya begitu mahal, tapi kita tidak kenali gaji yang Allah berikan kepada kita ini. Hadirin yang mulia, kita bersyukur diberikan nikmat menjadi pengurus masjid, pengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu melayani tamu-tamu Allah yang datang. Jangan ada tamu Allah yang dicuekin.
Tamu datang sambut dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun, sediakan singkong, boleh juga sediakan sop, sediakan soto, sediakan sate sampai sahur, atau sampai subuh, atau sampai siang, atau sampai sore. Ini namanya S9, S9. Yang sudah dikenal itu S3. Senyum, salam, sapa. Tapi untuk makmurkan masjid tidak cukup S3. Minimal S9. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, sediakan singkong sampai sahur. Kalau ini kita buat di masjid kita, insya Allah masjid kita akan mampu. Bagaimana caranya menyediakan makanan di masjid? Waktu Ramadan kita sudah belajar. Waktu Ramadan kita sudah latihan. Rumah nomor 1 sampai nomor 10 bawa makanan ke masjid untuk buka puasa hari Senin. Rumah nomor 2, rumah nomor 11 sampai 20 bawahnya hari Selasa. Rumah nomor 21 sampai 30 bawahnya hari Rabu. Rumah nomor 31 sampai 40 hari Kamis. Dan seterusnya. Dalam seminggu itu 70 rumah bawa makanan ke masjid. Kalau 70 rumah bawa makanan ke masjid, Masya Allah, di masjid akan ramai makanan. Kalau makanan ada di masjid, insya Allah orang-orang akan datang, orang-orang akan kumpul. Anak-anak akan senang, remaja akan senang, anak muda akan senang, dewasa akan senang, orang tua akan senang. Makanan ada. Yang membuat orang ini tidak betah di masjid karena perut lapar, mau pulang makan, haus, mau pulang minum. Makanan harus disediakan di masjid. Kalau kita melemparkan sepotong roti di tengah kolam, maka ikan-ikan langsung ngumpul mencopot-copot roti. Kalau kita taburkan biji jagung di halaman rumah, maka ayam-ayam langsung ngumpul di halaman rumah. Manusia memiliki sifat seperti itu. Di mana ada makanan, di situ orang akan ngumpul. Kenapa pesta-pesta ramai? Karena pesta itu ada makanannya. Ini dipahami oleh partai politik. Partai politik kenapa ramai? Karena di sana disediakan makanan. Kalau di Jakarta itu majelis tahlilan lebih ramai daripada majelis sholat isya. Kenapa tahlilan ramai? Kenapa sholat isya sepi? Karena tahlilan ada besek, ada makanan. Sholat isya tidak ada makanan. Harimau yang ganas dan liar di hutan itu, kalau dikasih makan, itu lama-lama jadi jinak dan lembut, hilang rasa. Di preman-preman yang liar di terminal, di pinggir jalan, yang suka malah di tengah hutan, kalau dikasih makan dari masjid, lama-lama dia akan jinak di masjid dan dia akan lembut. Hari ini kenapa orang malas datang ke masjid? Karena di masjid ditasbih. Kalau di Thailand itu 9 kali ikram baru 1 kali tasbih. 9 kali ikram, 9 kali kasih makan, 9 kali dibawakan beras ke rumahnya, bawakan makan
manggis ke rumahnya, bawakan singkong ke rumahnya 9 kali. 9 kali ikram, baru 1 kali tasbih. Ayo kita ke masjid. Kita di sini udah 9 kali taskil, belum pernah sekalipun ikram, belum pernah sekalipun bawain singkong rebus, belum pernah sekalipun bawain manggis, belum pernah sekalipun bawain opor ayam. Bagaimana orang tertarik kepada dakwah? Tak bisa. Siti Khadijah radhiyallahu anha menghabiskan hartanya yang banyaknya hartanya, luar biasa, 2/3 kekayaan penduduk Madinah, 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu ada di tangan Siti Khadijah. Tapi habis hartanya itu, sampai kain yang dipakai bertambah-tambah. Habis buat apa harta Siti Khadijah? Buat ikram, buat makan-makan, untanya disembeli, kambingnya disembeli. Habis harta Siti Khadijah untuk ikram. Barulah sekarang kita dapat menikmati agama ini. Kita hari ini orang main taskil, main dakwah, nyuruh sholat, nyuruh zikir, nyuruh baca Quran, nyuruh jaulah, macam-macam perintah kita suruh. Tapi kerongkongannya kering, perutnya lapar, mana mau? Maka dia memulai. Dulu saya buat pelatihan manajemen masjid itu pengurus. Saya beritahu mereka ada 3 gambar yang harus menjadi pegangan kita. Yang pertama gambar magnet. Apa itu magnet? Menarik, daya tarik. Masjid kita ini harus ada magnetnya, harus ada daya tariknya, sehingga orang itu mau datang ke sana, orang itu tersedot ke sana. Coba. Kalau masjid kita ada daya tariknya, maka walaupun dari jauh orang mau datang. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, itu orang tersedot datang ke sana dari seluruh penjuru dunia karena ada magnetnya, ada yang menariknya. Nah, kita ini harus ada daya tariknya masjid kita. Kalau kita ingin masjid kita diakui sebagai anak cabang masjid Nabi, kalau kita ingin masjid kita dijadikan sebagai anggota daripada masjid Nabi, maka masjid kita harus ada magnet, harus daya tarik, ada daya tarik. Yang kedua, gambar sofa. Sofa ini apa? Lambang kelembutan. Tidak ada yang runcing, tidak ada yang menyakitkan, multifungsi, bisa dipakai tidur, bisa dipakai duduk, dan orang kalau sudah duduk lupa berdiri. Jadi masjid kita harus nyaman. Orang kalau datang ke masjid kita betah di sana, tidak mau pulang, merasa nyaman, merasa aman. Bahkan kalau ada keperluan orang dari rumah, dia utus anaknya untuk panggil karena bapaknya lupa pulang ke rumah. Betah, senang berada di masjid. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, gambar love, gambar hati cinta. Artinya gambar kangen. Orang kalau pergi meninggalkan masjid kita, bagaimana agar dia merasa kangen, ingin kembali lagi, ingin pulang lagi. Dia pergi jauh tapi dia ingin balik lagi ke situ. Dia melintas, dia mampir dulu ke situ karena ngangenin. Ini juga harus ada di masjid kita. Yang pertama gambar magnet, kedua gambar sofa, ketiga gambar lope, mas lope, magnet, sofa, lope. Masjid kita ada yang tarik. Kemudian yang kedua, masjid kita itu nyaman seperti sofa, bisa diduduki, bisa ditiduri.
Dan yang ketiga, ada rasa kangen kalau pergi meninggalkan dan mau kembali lagi ke sini. Kalau kita buat masjid seperti ini, maka masjid kita akan makmur. Dan kalau masjid kita sudah makmur, janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai, satu kampung. Kalau orang yang iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi, dan datang kebahagiaan dan kesejahteraan kepada penduduknya. Tapi untuk belajar seperti ini, makmurkan masjid, belajar makmurkan masjid, kita perlu latihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan, 40 hari, berapa hari jaga amal makmumi, dan nanti akan ada Jumat se-Indonesia ini bergerak dari satu pulau ke pulau dan satu provinsi ke provinsi, maka kita semua di atas bagian insyaallah. Assalamualaikum.